Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah Nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lusianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap.
Sementara itu, istri AKP Anumerta Lusianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lusianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat papa meninggal papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan papa, semua orang menjadi saksi kalau papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu.
Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk papa, 1 tahun Bila gak cium papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk papa badan papa udah kaku pak. TP badan papa bersih, wajah papa bercahaya dan senyum. Bila pegang papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki papa karena Bila kangen banget, Bila peluk papa, Bila cium papa. Sekangen itu Bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa iya sayang papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya.
Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi ia. Duit ada setor ia, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak.
karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak,
Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia yang jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa, 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku pak. TP badan Papa bersih, wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa, Bila cium Papa. Sekangen itu Bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya, Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu,
ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa, 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih, wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa, Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila.
Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka, YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau, pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Pertulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan.
Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia.
Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Wekanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri.
Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa. Iya sayang papa, usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram, eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa. Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa. Walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Wekanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amatlah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila,
Putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lusianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lusianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut.
Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Pertulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku.
1 tahun bila ga peluk papa, 1 tahun bila ga cium papa, kemarin pas bila PLG bila peluk papa badan papa udah kaku pak. TP badan papa bersih, wajah papa bercahaya dan senyum. Bila pegang papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki papa karena bila kangen banget, bila peluk papa bila cium papa. Sekangen itu bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa iya sayang papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau, pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Pertulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya.
Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa, 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih, wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa, Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitung ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa. Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa. Walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa.
Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV. Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Pertu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik,
Semua orang mengenang kebaikan papa, semua orang menjadi saksi kalau papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia yang jujur, bahkan papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk papa, 1 tahun Bila gak cium papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk papa badan papa udah kaku pak. TP badan papa bersih, wajah papa bercahaya dan senyum. Bila pegang papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki papa karena Bila kangen banget, Bila peluk papa, Bila cium papa. Sekangen itu Bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitung ke kampung papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa iya sayang papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit,
dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia yang jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa, 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih, wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa, Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila.
Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka, YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Wekanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau, pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Pertulubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan.
Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia.
Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Wekanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amatlah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik. Semua orang mengenang kebaikan Papa, semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia yang jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa, 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih, wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa, Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri.
Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa. Iya sayang papa, usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram, eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa. Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa. Walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amatlah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila,
Putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lusianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lusianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut.
Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amatlah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat papa meninggal papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah maha baik, semua orang mengenang kebaikan papa semua orang menjadi saksi kalau papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk papa 1 tahun Bila gak cium papa,
Kemarin pas bila PLG bila peluk papa badan papa udah kaku pak. TP badan papa bersih wajah papa bercahaya dan senyum. Bila pegang papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki papa karena bila kangen banget, bila peluk papa bila cium papa. Sekangen itu bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa iya sayang papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak. Karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun 1 polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV, Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam, berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau, pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amatlah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu Lusianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lusianto buka suara, ayah Nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lusianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lusianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lusianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu Papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti Papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena Papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat Papa meninggal Papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik, semua orang mengenang kebaikan Papa semua orang menjadi saksi kalau Papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia YG jujur, bahkan Papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, Papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk Papa 1 tahun Bila gak cium Papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk Papa badan Papa udah kaku Pak. TP badan Papa bersih wajah Papa bercahaya dan senyum. Bila pegang Papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki Papa karena Bila kangen banget, Bila peluk Papa Bila cium Papa. Sekangen itu Bila Pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung Papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata Papa iya sayang Papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena Papa gak mau anak Papa dikasih uang haram eknya Papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang Papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan Papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena Papa tahu YG Papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk Papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk Papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang Papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk Papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak, karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk Papa.
Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang sering nyambi jadi sopir travel. Saya 18 tahun dinas sepolres dengan almarhum, 5 tahun satu polsek. Selama dinas kadang beliau itu nyambi jadi supir travel bakau, kenapa? Karena memang sesederhana itu orangnya, tulis akun Daroel 27. Tolak disuap. Sementara itu, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, mengungkap bahwa sempat ada yang datang ke rumahnya memberikan uang tutup mulut. Menurut istrinya, banyak orang yang tak suka dengan Lucianto karena dikenal tegas dan jujur. Ada waktu itu juga sih, oknum yang nembak itu kan. Itu maksudnya mau kasih duit ke bapak tuh, kata Nia dikutip dari Metro TV. Sabtu, 22 Maret 2025. Hal itu bahkan disaksikan langsung oleh istrinya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, lihat amplopnya, dikasih 1 juta rupiah, jelasnya. Namun amplop itu kata dia, ditolak mentah-mentah oleh almarhum suaminya. Dia gak mau, katanya. Nia mengatakan, yang datang ke rumahnya itu adalah suruhan pelaku. Dia nyuruh orang, titip sama orang, kata dia. Diberikan agar sabung ayam berjalan. Tapi bapak nggak mau, katanya lagi. Polsek Koramil disebut terima uang. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, diduga melibatkan aliran uang judi yang dinikmati oleh para oknum. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah 1 tahun loh, bagi-bagi duit, judi sabung ayam. Ada duit dikasih, Polsek Koramil, makan duit. Kalau pembagian, saya tidak tahu, ada yang menerima duit, dan ini beroperasi 1 tahun, kata Eko, Kamis, 20 Maret 2025. Eko menegaskan, bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Kedua saksi tersebut adalah Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Judi ada profit, ada penerima duit. Saksi menjelaskan, setoran, ada. Kalau saksi ngomongnya gitu, ada duit, ada setoran, ya ada, katanya. Oknum-oknumnya siapa saja, kita tunggu proses selanjutnya, ucap Eko. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, duit, judi, ada dibagi iya. Duit ada setor iya, gitu sajalah, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, 3 orang polisi gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Weikanan, Lampung, Senin, 17 Maret 2025, sore. Ketiga anggota kepolisian tersebut ialah Inspektur 1, Ibtu, Lucianto, Brigadir Kepala, Bribka, Petrus Aprianto, dan Brigadir 2, Bribda, Galib Suryaganta. Anak Kapolsek Lucianto buka suara, ayah nyambi jadi sopir travel semasa hidup. Salsabila, putri Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lucianto, polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung, mengurai curhatan pilu tentang sosok ayahnya. Gadis yang kerap disapa Bila itu mengungkap kalau ayahnya adalah sosok pekerja keras dan jujur. Sang ayah tidak mau memberi makan dan membiayai pendidikan putrinya dengan uang yang tidak halal. Alih-alih menerima suap, AKP Anumerta Lucianto justru nyambi jadi sopir travel. Bahkan hal itu dilakukan Lucianto demi bisa menghadiri wisuda putrinya pada bulan Mei 2025 mendatang. Kepada Bila, almarhum berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa datang ke acara wisuda lalu jalan-jalan. Namun sang ayah meninggal dunia di arena judi sabung ayam usai ditembak oleh anggota TNI. Curhatan pilu itu ditulis oleh Bila di akun TikToknya, Sabils. Mencoba ikhlas dengan kepergian sang ayah, Bila mengatakan kalau Lucianto adalah orang baik. Papa, Bila tahu papa lihat Bila dokter atas sana kan? Papa jagain Bila kan? Bila yakin pasti papa jagain Bila. Pak, sakit sekali rasanya hati Bila, hancur banget Pak. Bila tahu Pak Bila harus ikhlas dan menerima semua ini, karena papa meninggal dengan cara YG baik di bulan YG baik bahkan sampai saat papa meninggal papa masih dalam keadaan berpuasa. Masya Allah sekali Pak, Allah Maha Baik,
semua orang mengenang kebaikan papa, semua orang menjadi saksi kalau papa orang baik, tulis Salsabila. Menurut Bila, selama ini meski selalu diperlakukan sebagai putri kecil, namun sang ayah tidak pernah mengajarinya untuk menjadi perempuan yang lemah. Papa selalu ajarkan kebaikan ke Bila, untuk jadi manusia yang jujur, bahkan papa selalu ingetin Bila buat gak BLS kejahatan dengan kejahatan, papa selalu BLG harus jadi orang baik walaupun orang jahat SM kita TP kita gak boleh balas jahat, tulisnya lagi. Salsabila juga mengungkap kalau dirinya dan sang ayah sudah 1 tahun tidak bertemu. Momen pertemuan yang dirindukan Bila justru saat ayahnya sudah terbujur kaku. 1 tahun Bila gak peluk papa, 1 tahun Bila gak cium papa, kemarin pas Bila PLG Bila peluk papa badan papa udah kaku pak. TP badan papa bersih, wajah papa bercahaya dan senyum. Bila pegang papa dokter ujung kepala sampai ujung kaki papa karena Bila kangen banget, Bila peluk papa, Bila cium papa. Sekangen itu Bila pak, bener-bener kangen, katanya. Apalagi kata Bila, ayahnya itu berjanji akan berlebaran di kampung halamannya. Papa janji SM Bila lebaran ini kita pulang ke Belitang ke kampung papa lebaran di sana. TP kenapa pulangnya sekarang dengan keadaan kayak gini, ujar Bila. Sang ayah juga tidak menepati janjinya untuk datang ke acara wisuda sang putri. Papa juga janji mau DTG wisuda Bila di bulan Mei, kata papa iya sayang papa usahain ya kita nabung dulu biar bisa ke wisuda Bila dan kita jalan-jalan di sana, katanya. Menurut Salsabila, selama ini sang ayah selalu mengusahakan apapun untuk putrinya agar bisa sekolah yang tinggi. Papa kerja siang malam, sampingan sambil jadi supir travel demi biaya pendidikan Bila dan kehidupan Bila. Karena papa gak mau anak papa dikasih uang haram eknya papa selalu kerja siang malam tanpa kenal lelah, tulisnya. Papa gak pernah zolim SM orang, papa gak pernah mau dikasih ataupun disuap uang oleh siapapun. Bahkan papa KL bantu orang bener-bener ikhlas karena papa tahu YG papa bantu JG mereka susah, tambah Bila. Salsabila pun miris dengan adanya tuduhan yang mengatakan kalau sang ayah mendapat uang dari arena judi sabung ayam itu. Papa di sini Bila cari keadilan YG seadil-adilnya untuk papa, Bila berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan untuk papa, walaupun sekarang banyak sekali fitnahan dan tuduhan YG tidak benar tentang papa, itu semua menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala untuk papa, katanya. Ia berharap kebenaran akan terungkap, dan dirinya akan terus mencari keadilan untuk sang ayah tercinta. Bila gak akan gentar dan gak akan takut untuk melawan mereka. YG sudah berbuat kejam seperti ini ke Pak, karena Bila HRS menegakkan keadilan untuk papa. Bila gak peduli sebesar dan sekuat apa power mereka, Bila JG punya kekuatan dan keyakinan karena Bila yakin Allah akan menunjukkan kebesarannya dan mukjizatnya, tulis Salsabila lagi. Anak buah Lucianto, Daroel membenarkan kalau almarhum memang